Anda punya keahlian atau mungkin pengalaman berharga, tapi masih bingung gitu gimana caranya mengubah itu jadi bisnis coaching yang yang menghasilkan. Atau mungkin Anda sudah coba, tapi rasanya kok kayak masih meraba-raba ya soal gimana sih dapetin klien pertama atau klien berikutnya. Betul sekali. Ini sering banget kejadian. Banyak loh orang yang hebat banget kasih nasihat, kasih masukan gitu. Tapi tantangannya seringkali bukan di situ. Kuncinya itu ternyata juga soal kemampuan membangun bisnisnya. Struktur bisnis di sekitar keahlian itu. Nah, pas banget. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih dari sumber Anda, terutama dari buku Coach Builder karya Donald Miller. Kita coba bedah ya, langkah-langkah praktisnya, strategi kuncinya, buat Anda yang mau mengubah pengalaman jadi karir coaching yang sustain gitu. Mari kita bongkar bareng. Tapi lebih karena mereka gak punya panduan praktis buat sisi bisnisnya. Kayak gimana cari klien, gimana cara jual jasanya biar efektif. Nah, buku ini coba ngisi celah itu. Oke, mari kita mulai dari langkah krusial pertama yang disorot buku ini. Katanya, ciptakan menu produk yang jelas. Kenapa ini penting banget? Bukannya cukup ya nawarin jasa coaching gitu aja? Nah, ini dia nih mindset shift-nya. Daripada nawarin sesuatu yang abstrak kayak jasa coaching atau mungkin retainer bulanan yang kadang klien juga bingung nilainya apa, Miller itu nyaranin kemas keahlian Anda jadi produk yang spesifik, jelas gitu. Produk spesifik. Contohnya gimana tuh? Misalnya nih, workshop optimasi penjualan 1 hari atau program pendampingan bisnis 6 bulan. Ada hasil jelas yang dijanjikan, ada harga pasti. Intinya, mengubah keahlian Anda jadi solusi yang nyata, yang gampang dipahami, gampang dibeli sama klien. Mereka itu beli hasil kan, bukan cuma beli waktu Anda per jam. Wah, menarik, menarik. Kayak cerita Nicole Brick yang Anda sebut tadi ya. Dia kan dari hobi berkebun, nggak cuma bilang saya bisa bantu soal kebun, tapi bikin produk spesifik banget. Konsultasi $25 per jam untuk membuat taman dapur. Hasilnya jelas, harganya jelas. Betul, spesifik gitu. Tapi apa nggak berisiko jadi terlalu sempit ya kalau mulai sespesifik itu? Justru, menurut Miller, spesifik di awal itu malah jadi kekuatan. Itu bikin Anda menonjol. Jadi magnet buat klien ideal yang emang butuh solusi itu. Nanti kan bisa dikembangin menunya seiring bisnisnya tumbuh. Kayak Nicole Berg itu juga kan akhirnya berkembang. Iya juga ya. Masuk akal. Oke, terus langkah kunci kedua apa nih? Langkah kedua, bangun dan kelola daftar calon klien. Nah, ini penting banget. Buku ini nekenin banget soal penggunaan sistem kayak CRM. CRM, Customer Relationship Management ya? Iya betul. Bahkan disaranin dari awal banget, tujuannya bukan cuma punya daftar nama doang loh, tapi punya sistem buat ngelola hubungan. Buat komunikasi rutin, kirim email yang ngasih nilai, nurture emails gitu, buat bangun kepercayaan sebelum Anda nawarin produk. Oh, jadi fokusnya ke hubungan jangka panjang ya, bukan cuma transaksi sesarat. Tapi buat coach pemula, mungkin CRM kedengaran agak teknis atau mahal gitu ya. Ada saran praktis nggak dari sumber ini untuk mulai? Nah, Nilah Jumel ngerti kok itu bisa jadi hambatan. Tapi dia bilang mulainya nggak harus ribet. Bahkan pakai spreadsheet biasa aja dulu itu bisa. Yang penting itu disiplinnya. Catat interaksi, konsisten kasih nilai lewat komunikasi, misalnya newsletter mingguan gitu. Justru biaya nggak pakai sistem itu seringkali lebih mahal loh dalam jangka panjang karena potensi klien yang hilang itu. Iya sih, bener juga. Dan terkait bangun hubungan ini, buku ini juga nyorot pentingnya membranding diri. Jangan malu gitu loh buat ngakuin identitas baru Anda sebagai coach. Oh, kayak contoh akuntan yang banting setir itu ya? Dia nggak nutupin latar belakangnya? Betul, malah dijadiin cerita. Dia cerita, saya tuh dulu capek lihat laporan keuangan jelek terus, makanya sekarang saya bantu bisnis sebelum kejadian. Pengalaman lamanya jadi aset. Keren, keren. Oke, jadi ada menu produk jelas, terus bangun daftar klien. Selain dua itu, apa lagi elemen pendukungnya? Ada lagi, website yang efektif. Ini kayak etalase Anda lah ya kan? Yang kerja 24/7. Harus jelas nunjukin siapa Anda, masalah apa yang Anda selesaikan, produknya apa aja. Terus, email marketing yang andal. Ini buat terus ngerawat hubungan sama daftar calon klien tadi. Prinsipnya itu value over time, kasih nilai terus-menerus. Website dan email marketing ya. Buku ini juga nyebut soal komunitas.
Itu sepenting apa sih dalam bangun bisnis coaching? Wah, penting banget. Entah itu Anda gabung ke komunitas coach lain atau mungkin bangun komunitas Anda sendiri. Ini sumber support system, tempat belajar bareng, bagi-bagi tips. Bahkan bisa jadi sumber rujukan klien juga. Jangan jalan sendirian deh pokoknya. Oke. Terakhir nih, soft skills. Ini kan sering banget disebut ya. Tapi apa sih penekanan spesifiknya buat coach menurut sumber Anda? Penekanannya lebih ke peran coach sebagai pemandu atau guide. Keahlian teknis itu penting, jelas. Tapi klien itu bertahan dan mau berubah karena mereka percaya sama Andanya. Jadi ya empati, sabar, dengerin aktif, bangun hubungan percaya itu jadi krusial banget. Anda itu pemandunya dalam perjalanan mereka. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, pembahasan kita dari Coach Builder hari ini tuh kayak ngasih peta jalan gitu ya. Ubah keahlian jadi bisnis dengan cara kemas nilai jadi produk spesifik, fokus bangun dan rawat hubungan lewat CRM dan email, manfaatkan aset digital kayak website, cari dukungan komoditas, dan kuasai seni jadi pemandu lewat soft skills. Lengkap ya? Iya, intinya gitu. Keahlian Anda itu berharga banget. Dan dengan pendekatan yang lebih sistematis, kayak yang dijelasin di buku ini, Anda bisa banget bangun bisnis coaching yang nggak cuma bantu klien, tapi juga nguntungin dan bikin Anda puas secara profesional. Sip! Nah, ini dia satu pemikiran penutup buat Anda bawa pulang dan renunkan. Coba deh, berdasarkan obrolan kita tadi, pikirin. Satu aja masalah spesifik yang paling Anda ingin bantu selesaikan buat klien ideal Anda, itu apa? Dan gimana caranya Anda bisa mulai mengemas solusi itu jadi produk coaching pertama Anda? Yang jelas, yang terukur, yang bisa Anda tawarkan. Mungkin mulai minggu ini. Coba deh, pikirin langkah konkret pertamanya apa.